Selamat malam sahabat Rema. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi seluruh kehidupan saudara sekalian. Sebab itulah yang kita perlukan untuk terus bisa melangkah dan berjalan menyelesaikan semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Rema kali ini saya beri judul Melangkah Bersama Tuhan. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Yosua 3 ayat 13. Ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua saat ia harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian. Sebagai seorang pengganti Musa, pemimpin yang besar, pastilah tidak mudah untuk Yosua, dan Tuhan tahu itu. Maka Tuhan dengan caranya menyiapkan sesuatu untuk membesarkan nama Yosua di depan seluruh bangsa Israel. Namun untuk ini, Yosua harus melibatkan para imam yang mengangkut tabut Tuhan. Seperti kita ketahui, tabut Tuhan menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, dan posisinya harus tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, yakni di depan. Kala itu sungai Yordan sedang meluap dan deras. Jika berdasar penglihatan mata jasmani, maka ketakutan pasti bisa muncul di sana. Namun Yosua dan para imam pengangkut tabut taat kepada perintah Tuhan. Terjadilah, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Maka sungai Yordan itu sebab meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Yosua 3 ayat 15-16. Demikianlah Tuhan menolong Yosua untuk meneguhkannya dalam memimpin bangsa Israel. Ketaatan Yosua kepada firman Tuhan menjadi modal utama. Ia tanpa ragu menyampaikan apa yang ia dengar kepada para imam pengangkut tabut dan dikerjakan tepat seperti yang diperintahkan. Pengalaman Yosua ini menjadi pembelajaran penting bagi kita juga. Dalam setiap hal yang harus kita kerjakan, mari menempatkan Tuhan di posisi yang tepat, yakni yang utama. Dialah pribadi yang harus pertama kali kita datangi untuk memohon pimpinan dan tuntunannya. Haruslah Tuhan berada di depan kita, disertai iman yang teguh akan pimpinan Tuhan, kita melangkah. Artinya kita tidak cukup berdoa, tapi harus juga berani melakukan bagian kita. Allah mau kita mengerjakan apa yang kita doakan, dan tentu dalam mengerjakannya harus sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kebenaran itu sendiri. Tuhan seringkali menghadapkan umatnya pada situasi-situasi sulit yang bisa membawa ketakutan. Namun jika kita berespon dengan benar, yakni menempatkan Dia di atas segalanya, dan kita mengerjakan bagian kita, maka Dia sendiri akan campur tangan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Ingatlah saudaraku, Tuhanlah yang harus di depan, dan kita melangkah juga bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang mengikuti langkah-Mu. Engkau ada di depan kami dan kami mengerjakan bagian kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Roh-Mu untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan-Mu, melangkah bersama dengan Tuhan, karena untuk itulah kami ada di bumi ini. Terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari, dan sebentar kami istirahat. Tuhan menyertai kami supaya besok pagi kami bisa bangun dan nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.